Seringkali, yang paling dalam tidak pernah terlihat oleh mata yang terburu-buru, dan yang paling tinggi justru tersembunyi di balik kerendahan yang disalahpahami. Ada saat-saat di mana hidup terasa begitu sunyi, bukan karena tidak ada suara, tetapi karena tak ada yang benar-benar mendengar. Langkahmu tetap berjalan di antara banyak manusia, senyummu tetap hadir di tengah percakapan, namun di dalam, ada ruang yang terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, yang hanya bisa dirasakan. Kamu mungkin pernah berada di titik itu, ketika kata-katamu dianggap berlebihan, ketika cara pandangmu terasa asing bagi mereka yang terbiasa melihat segala sesuatu dari permukaan. Bukan karena kamu ingin berbeda, bukan pula karena kamu merasa lebih tinggi, tetapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang tak bisa lagi kembali menjadi sederhana seperti dulu. Dan di sanalah semuanya bermula, bukan dari pengakuan, bukan dari tepuk tangan, melainkan dari kesunyian yang perlahan membentukmu. Mereka mungkin pernah menertawakanmu, dengan cara yang halus ataupun terang-terangan. Mereka mungkin menganggapmu terlalu dalam untuk hal-hal yang menurut mereka biasa saja. Mereka mungkin bertanya-tanya, mengapa kamu tidak bisa saja menjadi seperti yang lain, lebih ringan, lebih mudah, lebih normal dalam pandangan mereka. Namun, yang mereka lihat hanyalah permukaan dari apa yang sebenarnya sedang tumbuh dalam dirimu. Seperti benih yang tertanam jauh di dalam tanah, ia tidak langsung tampak. Ia diselimuti gelap, ditekan oleh berat bumi, disiram oleh waktu yang tidak tergesa. Dari luar, tidak ada yang istimewa, hanya tanah yang diam, sunyi, dan tak menarik perhatian. Tapi di dalam, ada kehidupan yang sedang bekerja tanpa suara. Begitulah dirimu saat itu. Saat orang lain melihatmu diam, sebenarnya kamu sedang mendengar banyak hal yang tidak terucap. Saat orang lain menganggapmu lambat, sebenarnya kamu sedang menimbang sesuatu yang tidak bisa diukur dengan waktu. Saat orang lain merasa kamu aneh, sebenarnya kamu sedang berjalan di jalur yang tidak semua orang mampu lihat. Dan mungkin, kamu sendiri pun pernah meragukannya. Pernah ada malam-malam di mana kamu bertanya dalam hati, apakah dirimu memang terlalu berbeda, apakah cara berpikirmu terlalu jauh, apakah perasaanmu terlalu dalam, atau mungkin, dunia ini memang tidak dibuat untuk seseorang sepertimu. Pertanyaan itu datang bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu jujur pada apa yang kamu rasakan. Kamu tidak menolak dunia, kamu hanya tidak bisa sepenuhnya menjadi seperti dunia menginginkanmu. Ada bagian dari dirimu yang selalu mencari makna di balik hal-hal kecil. Ada bagian yang tidak puas hanya dengan apa yang terlihat. Ada bagian yang merasakan lebih dari yang bisa dijelaskan oleh kata-kata. Dan seringkali, bagian itu membuatmu terlihat berbeda. Namun, perbedaan itu bukanlah sesuatu yang harus dilawan. Ia bukan kesalahan, ia bukan beban, ia adalah tanda bahwa jiwamu tidak berjalan di jalur yang sama seperti kebanyakan. Kadang, dunia ini memang terasa seperti tempat yang terlalu ramai untuk jiwa yang peka. Terlalu cepat untuk hati yang ingin memahami. Terlalu bising untuk batin yang terbiasa mendengar keheningan. Dan di tengah semua itu, kamu belajar diam. Bukan karena tidak punya suara, tetapi karena kamu mulai mengerti bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan. Tidak semua pemahaman harus dibagikan. Tidak semua kedalaman harus terlihat. Ada kebijaksanaan yang hanya tumbuh dalam kesunyian. Ada pemahaman yang hanya datang ketika kamu berhenti mencari pengakuan. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, dirimu berubah. Bukan menjadi seseorang yang lebih keras, tetapi justru lebih lembut. Bukan menjadi seseorang yang lebih tinggi hati, tetapi justru lebih dalam pengertiannya. Bukan menjadi seseorang yang ingin terlihat, tetapi seseorang yang cukup dengan memahami. Mereka mungkin belum melihatnya saat itu. Mereka mungkin masih mengingatmu sebagai seseorang yang dulu mereka remehkan. Seseorang yang mereka anggap terlalu banyak berpikir. Seseorang yang menurut mereka tidak akan jauh melangkah karena terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Namun waktu, memiliki caranya sendiri untuk membuka mata. Tanpa suara, tanpa pengumuman, tanpa pembuktian yang disengaja, perubahan itu mulai terlihat. Bukan dalam bentuk yang mencolok, tetapi dalam cara kamu memandang hidup. Dalam ketenangan yang kamu miliki saat orang lain gelisah. Dalam keputusan-keputusan yang kamu ambil tanpa terburu-buru. Dalam kedalaman kata-katamu yang kini terasa berbeda. Dan perlahan, mereka mulai menyadari sesuatu. Bahwa apa yang dulu mereka anggap aneh, ternyata adalah sesuatu yang tidak mereka miliki. Bahwa cara berpikirmu yang dulu terasa berat, kini menjadi sesuatu yang mereka kagumi diam-diam.
Bahwa dirimu yang dulu mereka remehkan, ternyata sedang berjalan di jalur yang lebih jauh dari yang mereka bayangkan. Namun, anehnya, saat semua itu mulai terlihat, kamu sudah tidak lagi mengejar pengakuan itu. Karena di dalam dirimu, ada sesuatu yang telah selesai. Sebuah pencarian, yang dulu membuatmu gelisah, kini berubah menjadi ketenangan. Sebuah kebutuhan untuk dipahami, kini berubah menjadi kemampuan untuk memahami. Sebuah keinginan untuk diakui, kini berubah menjadi rasa cukup, yang tidak bergantung pada siapapun. Dan di titik itu, kamu mulai melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi melihat mereka sebagai orang-orang yang pernah meremehkanmu. Kamu melihat mereka sebagai bagian dari perjalananmu. Sebagai cermin yang pernah menguji keyakinanmu. Sebagai suara yang pernah membuatmu ragu, namun justru memperkuat langkahmu. Karena tanpa mereka, mungkin kamu tidak akan pernah sedalam ini mengenal dirimu sendiri. Tanpa keraguan itu, mungkin kamu tidak akan pernah menemukan keyakinan yang sekarang kamu rasakan. Tanpa kesunyian itu, mungkin kamu tidak akan pernah memahami arti kehadiran. Dan di sanalah letak keindahannya, bahwa semua yang pernah kamu lalui, bukanlah kesalahan. Bahwa semua yang pernah kamu rasakan, bukanlah kebetulan. Bahwa semua yang pernah membuatmu merasa sendiri, sebenarnya sedang menuntunmu menuju sesuatu yang lebih utuh. Ada keheningan yang kini terasa berbeda. Bukan lagi sunyi yang menyakitkan, tetapi sunyi yang menenangkan. Bukan lagi kesendirian yang menekan, tetapi ruang yang memberi napas. Bukan lagi jarak dari dunia, tetapi kedekatan dengan sesuatu yang lebih dalam. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan dirimu kepada siapapun. Karena kamu tahu, tidak semua orang harus mengerti. Tidak semua orang harus melihat. Tidak semua orang harus berjalan bersamamu. Beberapa hal memang hanya ditujukan untuk mereka yang mampu merasakannya. Dan kamu adalah salah satunya. Ada jalan yang tidak ramai, namun penuh makna. Ada langkah yang tidak cepat, namun tepat. Ada pemahaman yang tidak mudah, namun abadi. Dan disitulah kamu berjalan perlahan, tanpa terburu, namun pasti. Bukan untuk membuktikan sesuatu, tetapi karena kamu tidak bisa lagi berjalan dengan cara yang lain. Karena jiwamu telah memilih jalannya sendiri. Dan ketika kamu menyadari itu, semuanya terasa lebih ringan. Tidak ada lagi kebutuhan untuk menjadi seperti orang lain. Tidak ada lagi keharusan untuk menjelaskan apa yang tidak bisa dijelaskan. Tidak ada lagi beban untuk memenuhi ekspektasi yang tidak pernah benar-benar milikmu. Yang ada hanyalah ketenangan yang tumbuh dari dalam. Dan dari ketenangan itu, perlahan terbuka pemahaman-pemahaman yang sebelumnya tersembunyi. Seperti pintu-pintu yang tidak terlihat, kini mulai terbuka satu persatu. Bukan dengan paksa, tetapi dengan kesadaran. Bukan dengan usaha keras, tetapi dengan penerimaan. Dan di balik setiap pintu itu, ada bagian dari dirimu yang selama ini menunggu untuk dipahami. Mungkin inilah saatnya, bukan untuk mencari jawaban di luar, tetapi untuk mendengarkan apa yang selama ini berbisik dari dalam. Karena di sana, ada banyak hal yang belum selesai diceritakan. Dan perlahan, tanpa perlu tergesa, langkah itu pun mengajakmu melangkah lebih dalam lagi, ke dalam ruang-ruang yang selama ini hanya bisa kamu rasakan, namun belum sepenuhnya kamu pahami. 1. Ada masa di mana tawa mereka terasa begitu nyata, seolah menjadi gema yang terus berulang di dalam ingatanmu. Bukan hanya karena suara itu terdengar, tetapi karena pada saat itu, kamu belum sepenuhnya mengenal kedalaman dirimu sendiri. Kamu berdiri di tengah pandangan mereka, mencoba memahami mengapa cara berpikirmu tidak pernah sejalan dengan kebanyakan. Kamu mencoba menyesuaikan, mencoba merendahkan kedalamanmu agar terlihat sederhana, mencoba memadatkan luasnya pandanganmu agar tidak terlalu mencolok. Namun semakin kamu mencoba, semakin terasa ada sesuatu yang tidak bisa dipaksa untuk berubah. Mereka menertawakanmu bukan karena kamu lemah, tetapi karena mereka tidak melihat apa yang sebenarnya sedang tumbuh dalam dirimu. Mereka hanya melihat ketidaksamaan, tanpa pernah menyadari bahwa ketidaksamaan itu adalah tanda dari sesuatu yang tidak biasa. Mereka hidup dalam pola yang sudah mereka kenal, berjalan dalam jalur yang sudah sering dilalui, sementara kamu sedang berdiri di tepi sesuatu yang belum pernah mereka sentuh. Saat mereka tertawa, kamu mungkin memilih diam. Diam bukan karena tidak mampu membalas, tetapi karena di dalam dirimu ada sesuatu yang menahanmu untuk tidak terjebak dalam lingkaran yang sama. Ada kesadaran yang samar, yang belum sepenuhnya jelas, tetapi cukup untuk membuatmu tahu bahwa kamu tidak perlu menjelaskan segalanya.
Kamu hanya perlu bertahan, walau tanpa kepastian. Waktu berjalan tanpa suara, hari demi hari berlalu tanpa perubahan yang terlihat dari luar. Namun di dalam dirimu, sesuatu mulai tersusun perlahan. Seperti potongan-potongan yang sebelumnya terasa acak, kini mulai menemukan tempatnya masing-masing. Cara pandangmu mulai membentuk pola, pemahamanmu mulai menemukan arah, dan keheningan yang dulu terasa berat kini mulai terasa sebagai ruang yang menenangkan. Dan suatu hari, tanpa perlu kamu umumkan, tanpa perlu kamu tunjukkan, perubahan itu mulai terlihat. Bukan dalam bentuk yang dramatis, tetapi dalam kehadiranmu. Dalam caramu berbicara yang kini terasa lebih tenang namun dalam. Dalam caramu melihat sesuatu yang tidak lagi tergesa, tetapi penuh pertimbangan. Dalam caramu menyikapi kehidupan yang tidak lagi reaktif, tetapi penuh kesadaran. Mereka yang dulu menertawakanmu mulai terdiam. Bukan karena kamu membalas mereka, tetapi karena mereka mulai melihat sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Sesuatu yang dulu mereka anggap tidak penting, kini justru terlihat memiliki bobot yang berbeda. Cara berpikirmu yang dulu dianggap aneh, kini terasa memiliki kedalaman yang tidak mereka miliki. Namun yang paling berbeda bukanlah pandangan mereka, melainkan dirimu sendiri. Kamu tidak lagi merasa perlu untuk membuktikan apapun. Tidak ada dorongan untuk menunjukkan bahwa kamu benar. Tidak ada keinginan untuk membuat mereka mengakui kesalahan mereka. Karena dalam diam, kamu telah memahami bahwa semua itu bukan tujuan dari perjalananmu. Tawa mereka hanyalah bagian dari proses. Dan kini, ketika mereka terdiam, kamu pun tidak merasa lebih tinggi. Kamu hanya merasa lebih mengerti. 2. Ada luka yang tidak terlihat, namun terasa begitu nyata. Bukan luka karena kata-kata yang keras, tetapi karena perasaan diremehkan yang perlahan meresap ke dalam hati. Kamu mungkin pernah merasakan bagaimana pandangan orang lain seolah merendahkan keberadaanmu, seolah apa yang kamu pikirkan tidak cukup berarti untuk didengarkan. Seolah kedalaman yang kamu rasakan hanyalah sesuatu yang berlebihan. Kamu tidak melawan, kamu tidak membantah, kamu hanya menyimpan semuanya dalam diam. Di dalam diam itu, ada pergulatan yang tidak sederhana. Kamu mencoba memahami dirimu sendiri di tengah penilaian yang datang dari luar. Kamu bertanya-tanya apakah memang ada yang salah dengan caramu melihat dunia. Apakah kamu terlalu jauh melangkah, atau justru mereka yang belum sampai. Namun semakin kamu mencoba menyesuaikan, semakin terasa bahwa dirimu tidak bisa diperkecil. Cara berpikirmu bukan sesuatu yang bisa disederhanakan. Ia bukan sekadar reaksi, tetapi hasil dari pengamatan yang dalam. Ia bukan sekadar opini, tetapi refleksi dari perjalanan batin yang panjang. Dan meskipun tidak semua orang mampu melihatnya, itu tidak membuatnya menjadi kurang berharga. Perlahan, kamu mulai menerima satu hal, bahwa tidak semua orang akan memahami. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Ada yang berjalan di permukaan, ada yang mulai menyelam, dan ada pula yang sudah terbiasa hidup dalam kedalaman. Kamu tidak perlu memaksa siapapun untuk melihat apa yang kamu lihat. Kamu hanya perlu tetap jujur pada apa yang kamu rasakan. Dan dari kejujuran itu, muncul kekuatan yang berbeda. Bukan kekuatan untuk melawan, tetapi kekuatan untuk tetap berdiri tanpa goyah. Bukan kekuatan untuk membuktikan, tetapi kekuatan untuk tidak lagi bergantung pada penilaian. Bukan kekuatan untuk menjadi lebih dari orang lain, tetapi kekuatan untuk menjadi utuh sebagai dirimu sendiri. Mereka mungkin masih melihatmu dengan cara yang sama, namun kamu sudah tidak melihat dirimu seperti dulu. Ada ketenangan yang mulai tumbuh. Ada keyakinan yang tidak lagi membutuhkan persetujuan. Ada pemahaman yang tidak lagi mudah terguncang oleh keraguan dari luar. Dan di titik itu, diremehkan tidak lagi terasa menyakitkan. Karena kamu tahu, apa yang ada dalam dirimu tidak pernah benar-benar mereka pahami. Dan itu tidak apa-apa, karena nilai dari kedalaman tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang mengerti, tetapi oleh seberapa jujur kamu menjalaninya. 3. Ada momen di mana keraguan datang dari arah yang tidak terduga. Bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam dirimu sendiri. Saat orang lain meragukanmu, ada bagian kecil dalam dirimu yang mulai bertanya, apakah mereka benar? Apakah selama ini kamu hanya berjalan dalam ilusi yang kamu ciptakan sendiri? Keraguan itu tidak datang dengan suara keras. Ia datang pelan, menyusup ke dalam pikiran, mengaburkan keyakinan yang sebelumnya terasa kuat. Ia membuatmu berhenti sejenak, melihat kembali langkah-langkah yang sudah kamu ambil, dan mempertanyakan arah yang sedang kamu tuju.
Namun justru di sanalah sesuatu yang penting terjadi. Karena saat kamu mulai mempertanyakan segalanya, kamu tidak lagi berjalan secara otomatis. Kamu mulai melihat dengan lebih jernih. Kamu mulai menyaring mana yang benar-benar berasal dari dalam, dan mana yang hanya pengaruh dari luar. Proses ini tidak mudah. Ada kebingungan, ada ketidakpastian, ada rasa seolah kehilangan pijakan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang sedang dibentuk. Sesuatu yang tidak bisa muncul tanpa melalui keraguan. Kamu mulai belajar untuk tidak langsung mempercayai keraguan itu. Kamu mulai melihatnya bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari perjalanan. Sebagai cara untuk menguji apakah apa yang kamu yakini benar-benar milikmu, atau hanya sesuatu yang kamu terima tanpa sadar. Dan perlahan, kamu menemukan kembali dirimu. Bukan sebagai sosok yang sempurna, tetapi sebagai seseorang yang sadar. Seseorang yang tahu bahwa keraguan bukan akhir, tetapi pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Seseorang yang tidak lagi takut dipertanyakan, karena kamu sendiri sudah berani mempertanyakan dirimu. Saat orang lain masih meragukanmu, kamu justru sedang membangun sesuatu yang tidak terlihat. Sebuah fondasi yang tidak bergantung pada opini. Sebuah keyakinan yang tidak mudah runtuh. Sebuah cara berpikir yang tidak hanya mengikuti arus, tetapi mampu melihat arah. Dan ketika waktu berlalu, hasilnya mulai terasa. Bukan dalam bentuk pengakuan dari luar, tetapi dalam ketenangan yang kamu rasakan. Dalam kejelasan yang muncul tanpa harus dicari. Dalam langkah yang kini terasa lebih mantap, tanpa perlu terburu. Mereka mungkin tidak tahu proses yang kamu lalui. Mereka hanya melihat hasilnya, namun kamu tahu bahwa semua itu tidak datang dengan mudah. Dan karena itu, kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan apapun. Karena apa yang kamu bangun, tidak membutuhkan pembuktian. Ia hanya perlu dijalani, dengan kesadaran yang utuh. 4. Ada fase yang begitu sunyi dalam perjalananmu, bukan karena dunia berhenti berbicara, tetapi karena kamu mulai mendengar sesuatu yang lebih dalam dari sekadar suara. Di titik ini, kamu tidak lagi sibuk menjelaskan siapa dirimu kepada orang lain. Kamu tidak lagi tergesa untuk membuat orang mengerti jalan pikiranmu. Ada jarak yang perlahan tercipta, bukan sebagai bentuk penolakan, tetapi sebagai ruang yang kamu butuhkan untuk tetap utuh. Dulu, mungkin kamu merasa perlu dimengerti. Ada keinginan halus agar orang lain melihat apa yang kamu lihat, merasakan apa yang kamu rasakan. Namun seiring waktu, kamu mulai memahami bahwa tidak semua kedalaman harus dibagikan. Tidak semua hal yang bermakna harus diucapkan. Ada bagian dari dirimu yang justru tumbuh lebih kuat ketika ia tidak disentuh oleh penilaian luar. Kesunyian itu tidak lagi terasa menakutkan. Ia berubah menjadi tempat pulang. Tempat di mana kamu bisa menjadi dirimu sendiri tanpa perlu menyederhanakan apapun. Tanpa perlu mengurangi makna agar lebih mudah diterima. Tanpa perlu menyamarkan kedalaman agar tidak dianggap aneh. Dan di dalam kesunyian itu, kamu mulai melihat sesuatu yang sebelumnya samar. Cara pandangmu terhadap hidup berubah. Hal-hal yang dulu terasa penting, perlahan kehilangan bobotnya. Sementara hal-hal yang dulu sering diabaikan, justru mulai terasa begitu berarti. Kamu tidak lagi terikat pada hal-hal yang bersifat sementara. Kamu mulai mencari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak mudah goyah oleh perubahan. Mereka mungkin tidak mengerti perubahan itu. Mereka melihatmu semakin diam, semakin tenang, mungkin juga semakin jauh. Mereka tidak tahu bahwa di dalam dirimu, ada dunia yang sedang tumbuh. Dunia yang tidak membutuhkan keramaian untuk hidup. Dunia yang justru berkembang dalam keheningan. Dan tanpa kamu sadari, cara berpikirmu mulai melampaui apa yang dulu kamu kenal. Kamu tidak lagi melihat segala sesuatu secara hitam dan putih. Kamu mulai memahami bahwa kehidupan tidak selalu sesederhana benar dan salah. Ada banyak lapisan, banyak sudut pandang, banyak makna yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu cara. Kamu menjadi lebih sabar dalam melihat, lebih tenang dalam menilai, lebih dalam memahami, dan disitulah perbedaannya mulai terasa. Bukan karena kamu ingin menjadi berbeda, tetapi karena kamu tidak lagi bisa kembali menjadi seperti dulu. Mereka mungkin masih melihat dunia dengan cara yang sama, sementara kamu sudah melangkah ke ruang yang berbeda. Dan meskipun langkah itu terasa sunyi, ada ketenangan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. 5. Ada titik di mana perjalananmu mulai menunjukkan hasil, bukan dalam bentuk yang mencolok, tetapi dalam perubahan yang halus namun nyata. Kamu tidak lagi mudah terguncang oleh keadaan.
Hal-hal yang dulu bisa membuatmu goyah, kini terasa lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena cara pandangmu yang telah berubah. Kamu mulai melihat hidup dengan kejernihan yang berbeda. Bukan lagi sebagai sesuatu yang harus dilawan atau dikejar, tetapi sebagai sesuatu yang perlu dipahami. Kamu tidak lagi terburu-buru mengambil kesimpulan. Kamu memberi ruang bagi dirimu untuk melihat lebih dalam, merasakan lebih utuh, dan memahami tanpa tergesa. Dan dari situlah, muncul kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan yang tidak berasal dari luar, tetapi dari dalam. Kekuatan yang tidak membutuhkan pengakuan, tetapi terasa nyata dalam setiap langkah yang kamu ambil. Kekuatan yang tidak membuatmu lebih keras, tetapi justru lebih lembut dalam menyikapi segala sesuatu. Orang-orang mulai merasakannya, bukan dari apa yang kamu katakan, tetapi dari bagaimana kamu hadir. Ada ketenangan yang terpancar tanpa kamu sadari. Ada kedalaman dalam setiap kata yang kamu ucapkan. Ada kebijaksanaan yang muncul tanpa perlu kamu tunjukkan. Dan perlahan, pandangan mereka berubah. Mereka yang dulu meremehkanmu mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai seseorang yang terlalu banyak berpikir, tetapi sebagai seseorang yang memiliki sesuatu yang tidak mereka miliki. Mereka mungkin tidak mengakuinya secara langsung, tetapi di dalam hati mereka ada pengakuan yang diam. Namun yang menarik, perubahan itu tidak lagi mempengaruhimu seperti dulu. Kamu tidak merasa bangga berlebihan. Kamu tidak merasa perlu membalas apapun. Kamu hanya melihat semuanya sebagai bagian dari perjalanan yang sudah kamu lalui. Karena kamu tahu, apa yang mereka lihat sekarang hanyalah hasil. Mereka tidak melihat malam-malam sunyi yang pernah kamu lalui. Mereka tidak merasakan keraguan yang pernah menghampirimu. Mereka tidak menyaksikan bagaimana kamu perlahan membangun dirimu dari dalam. Dan karena itu, kamu tidak lagi mencari pengakuan dari mereka. Kamu hanya melanjutkan langkahmu dengan tenang. Ada kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kedamaian yang muncul bukan karena segalanya berjalan sesuai keinginan, tetapi karena kamu sudah berdamai dengan apa adanya. Kamu tidak lagi melawan keadaan. Kamu tidak lagi memaksakan arah. Kamu hanya berjalan dengan kesadaran yang penuh. Dan di dalam kesadaran itu, kamu menemukan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar pengakuan. Kamu menemukan dirimu sendiri. 6. Pada akhirnya, perjalanan ini membawamu ke sebuah pemahaman yang tidak bisa diajarkan, hanya bisa dialami. Sebuah kesadaran bahwa semua yang pernah terjadi, baik yang terasa menyakitkan maupun yang membahagiakan, memiliki perannya masing-masing dalam membentuk dirimu. Kamu mulai melihat masa lalu dengan cara yang berbeda. Apa yang dulu terasa seperti luka, kini terlihat sebagai pelajaran. Apa yang dulu terasa seperti penolakan, kini terlihat sebagai arah. Apa yang dulu membuatmu bertanya, mengapa, kini perlahan menjawab dirinya sendiri tanpa perlu dijelaskan. Kamu tidak lagi terjebak dalam penyesalan. Kamu tidak lagi berharap semuanya terjadi dengan cara yang berbeda. Karena kamu mulai memahami, bahwa jika satu saja hal berubah, mungkin kamu tidak akan menjadi dirimu yang sekarang. Dan disitulah, muncul rasa syukur yang tenang. Bukan syukur yang penuh euforia, tetapi syukur yang dalam. Syukur yang tidak membutuhkan alasan besar, tetapi hadir dalam kesadaran kecil yang terus mengalir. Syukur karena kamu masih berjalan. Syukur karena kamu masih belajar. Syukur karena kamu masih diberi kesempatan untuk memahami. Kamu tidak lagi merasa sendiri. Bukan karena ada banyak orang di sekitarmu, tetapi karena kamu sudah menemukan kedekatan dengan dirimu sendiri. Ada hubungan yang terjalin, bukan dengan dunia luar, tetapi dengan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pikiran. Dan dari sana, muncul kepercayaan. Kepercayaan bahwa setiap langkah memiliki makna. Kepercayaan bahwa setiap kejadian membawa pesan. Kepercayaan bahwa kamu tidak sedang berjalan tanpa arah, meskipun jalannya tidak selalu jelas. Mereka yang dulu meremehkanmu, kini mungkin melihatmu dengan rasa heran. Mereka tidak tahu bagaimana kamu bisa sampai di titik ini. Mereka tidak mengerti bagaimana kamu bisa tetap tenang di tengah hal-hal yang dulu membuatmu goyah. Mereka tidak memahami bagaimana kamu bisa melihat hidup dengan cara yang begitu berbeda. Namun kamu tidak merasa perlu menjelaskan. Karena apa yang kamu jalani, bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia adalah perjalanan batin. Perjalanan yang sunyi, tetapi penuh makna. Perjalanan yang tidak terlihat, tetapi nyata. Perjalanan yang tidak bisa diukur, tetapi terasa dalam setiap bagian dari dirimu. Dan kini, kamu hanya melanjutkan langkah itu. Tanpa terburu,
Tanpa beban, tanpa keinginan untuk menjadi sesuatu di mata orang lain. Kamu hanya menjadi dirimu sendiri. Dengan segala kedalaman yang pernah disalahpahami. Dengan segala ketenangan yang pernah diuji. Dengan segala pemahaman yang tidak semua orang bisa lihat. Dan di dalam semua itu, ada satu hal yang tetap terjaga. Sebuah kesadaran bahwa apa yang pernah diremehkan, ternyata hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ada perjalanan yang tidak pernah benar-benar bisa dijelaskan dengan kata-kata, karena ia tidak berjalan di permukaan, melainkan jauh di dalam ruang yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang pernah melaluinya. Perjalanan itu bukan tentang menjadi lebih dari orang lain, bukan tentang membuktikan sesuatu kepada dunia, tetapi tentang pulang kepada diri sendiri yang selama ini tertutup oleh keraguan, oleh penilaian, oleh suara-suara yang bukan berasal dari dalam. Apa yang dulu terasa seperti penolakan, perlahan berubah menjadi pemahaman. Apa yang dulu terasa seperti luka, diam-diam membentuk kekuatan yang tidak terlihat. Dan apa yang dulu membuatmu merasa kecil, justru menjadi ruang di mana dirimu tumbuh tanpa gangguan, tanpa sorotan, tanpa tekanan untuk menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Kamu mungkin tidak menyadari sejak awal, bahwa setiap tawa yang meremehkan, setiap pandangan yang merendahkan, setiap keraguan yang diarahkan kepadamu, bukanlah akhir dari perjalananmu. Semua itu hanyalah bagian dari proses yang membentuk cara pandangmu, mengasah kepekaanmu, dan memperdalam kesadaranmu terhadap kehidupan. Karena tidak semua jiwa diberi jalan yang mudah. Ada jiwa yang memang dipilih untuk berjalan dalam sunyi, untuk memahami tanpa banyak penjelasan, untuk merasakan tanpa banyak dukungan, dan untuk tetap berdiri meskipun tidak selalu dimengerti. Dan di dalam perjalanan itu, ada sesuatu yang tumbuh perlahan, sesuatu yang tidak bisa dipercepat, tidak bisa dipaksakan, dan tidak bisa ditiru oleh siapapun. Sesuatu itu adalah kedalaman. Kedalaman dalam melihat hidup, kedalaman dalam memahami manusia, kedalaman dalam merasakan setiap peristiwa yang datang dan pergi. Kedalaman yang tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari proses panjang yang seringkali terasa sepi. Dan dari kedalaman itu, lahirlah ketenangan. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Ketenangan yang tidak mudah goyah oleh penilaian. Ketenangan yang tidak membutuhkan pengakuan untuk merasa cukup. Ketenangan yang hadir karena kamu sudah tidak lagi mencari dirimu di luar, tetapi menemukannya di dalam. Mereka yang dulu meremehkanmu mungkin tidak pernah benar-benar mengerti bagaimana semua ini terjadi. Mereka hanya melihat hasilnya. Mereka hanya melihat perubahan yang tampak dari luar. Mereka hanya melihat ketenanganmu, cara berpikirmu, caramu menyikapi hidup, tanpa pernah tahu betapa panjang dan dalam perjalanan yang telah kamu lalui. Namun kamu tidak lagi membutuhkan mereka untuk mengerti. Karena di titik ini, kamu sudah mengerti dirimu sendiri. Dan itu jauh lebih dari cukup. Tidak ada lagi keinginan untuk kembali ke masa di mana kamu harus menjelaskan siapa dirimu. Tidak ada lagi dorongan untuk membuktikan bahwa kamu mampu. Tidak ada lagi kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan dari mereka yang dulu tidak melihatmu. Yang ada hanyalah penerimaan. Penerimaan terhadap semua yang pernah terjadi. Penerimaan terhadap semua yang pernah kamu rasakan. Penerimaan terhadap dirimu, sepenuhnya, tanpa syarat. Dan dari penerimaan itu, muncul kebebasan. Kebebasan untuk menjadi dirimu tanpa rasa takut. Kebebasan untuk berjalan tanpa harus mengikuti arah orang lain. Kebebasan untuk merasakan tanpa harus menahan diri. Kebebasan untuk hidup, dengan cara yang benar-benar sesuai dengan jiwamu. Kamu tidak lagi hidup untuk dilihat. Kamu tidak lagi hidup untuk dinilai. Kamu hidup, karena kamu sadar. Sadar bahwa setiap langkah memiliki makna. Sadar bahwa setiap kejadian membawa pelajaran. Sadar bahwa setiap fase memiliki tujuannya sendiri. Dan yang paling penting, sadar bahwa dirimu tidak pernah benar-benar sendiri. Karena dalam setiap kesunyian yang pernah kamu rasakan, selalu ada sesuatu yang menemanimu. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi terasa. Sesuatu yang tidak bersuara, tetapi membimbing. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tetapi selalu ada. Dan mungkin, selama ini kamu sudah merasakannya. Dalam momen-momen di mana kamu merasa paling sendiri, tetapi entah mengapa tetap bisa bertahan. Dalam saat-saat di mana kamu merasa tidak dimengerti, tetapi tetap bisa memahami. Dalam waktu-waktu di mana kamu merasa lelah, tetapi tetap bisa melangkah. Itu bukan kebetulan, itu adalah bagian dari perjalanan yang memang ditujukan untukmu. Perjalanan yang tidak semua orang mampu jalani. Perjalanan yang tidak selalu mudah, tetapi selalu bermakna.
Perjalanan yang tidak selalu terang, tetapi selalu mengarah. Dan kini, setelah semua yang telah kamu lalui, kamu mulai melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi melihat masa lalu sebagai sesuatu yang harus disesali. Kamu tidak lagi melihat kesalahan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan. Kamu tidak lagi melihat luka sebagai sesuatu yang harus dihindari. Kamu melihat semuanya sebagai bagian dari dirimu. Sebagai potongan-potongan yang membentuk siapa kamu hari ini. Sebagai bagian dari cerita yang tidak bisa dipisahkan. Dan dari sana, muncul rasa damai yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Damai karena kamu tidak lagi melawan. Damai karena kamu tidak lagi menolak. Damai karena kamu tidak lagi mencoba menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Kamu hanya menjadi apa adanya. Dan disitulah kekuatanmu. Bukan dalam seberapa tinggi kamu terlihat. Bukan dalam seberapa banyak orang yang mengakui. Tetapi dalam seberapa dalam kamu memahami. Dalam seberapa tenang kamu menjalani. Dalam seberapa jujur kamu menjadi dirimu sendiri. Mereka mungkin masih melihatmu dengan cara mereka. Namun itu tidak lagi mengubah apapun. Karena kamu tahu siapa dirimu. Dan itu cukup. Karena pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang siapa yang melihatmu, tetapi tentang seberapa jauh kamu mengenal dirimu sendiri. Bukan tentang siapa yang mengakui, tetapi tentang seberapa dalam kamu memahami. Bukan tentang siapa yang meremehkan, tetapi tentang bagaimana kamu tetap berjalan meskipun diremehkan. Dan ketika semua itu sudah kamu lewati, kamu akan sampai pada satu titik yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, titik di mana kamu tidak lagi mencari, tidak lagi mengejar, tidak lagi mempertanyakan. Kamu hanya ada, hadir sepenuhnya, utuh sepenuhnya, tenang sepenuhnya. Dan dari ketenangan itu, kamu menyadari satu hal yang sederhana, namun begitu dalam. Bahwa semua yang pernah kamu lalui, tidak pernah sia-sia. Bahwa semua yang pernah terjadi, memiliki maknanya. Bahwa semua yang pernah membuatmu merasa kecil, sebenarnya sedang mempersiapkanmu untuk menjadi lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Bukan besar di mata manusia, tetapi besar dalam kesadaran. Besar dalam pemahaman, besar dalam ketenangan. Dan disitulah, kamu menemukan arti dari perjalanan ini. Sebuah perjalanan yang tidak terlihat, tetapi nyata. Sebuah perjalanan yang tidak mudah, tetapi indah. Sebuah perjalanan yang tidak banyak dimengerti, tetapi sangat bermakna bagi mereka yang menjalaninya. Jika apa yang kamu rasakan selama ini seolah menemukan maknanya di sini, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin ada bagian dari dirimu yang memang sedang dipanggil untuk lebih memahami, lebih menyadari, dan lebih dekat dengan kedalaman yang selama ini kamu rasakan. Terima kasih sudah berjalan sejauh ini, dalam diam yang penuh makna. Jika kamu merasa narasi ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, biarkan itu tetap hidup dalam keheninganmu. Dan sampai di sini dulu perjalanan kita hari ini. Semoga ketenangan selalu menyertai langkahmu, dan sampai jumpa di ruang sunyi berikutnya. Seringkali, yang paling dalam tidak pernah terlihat oleh mata yang terburu-buru, dan yang paling tinggi justru tersembunyi di balik kerendahan yang disalahpahami. Ada saat-saat di mana hidup terasa begitu sunyi, bukan karena tidak ada suara, tetapi karena tak ada yang benar-benar mendengar. Langkahmu tetap berjalan di antara banyak manusia, senyummu tetap hadir di tengah percakapan, namun di dalam, ada ruang yang terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, yang hanya bisa dirasakan. Kamu mungkin pernah berada di titik itu, ketika kata-katamu dianggap berlebihan, ketika cara pandangmu terasa asing bagi mereka yang terbiasa melihat segala sesuatu dari permukaan. Bukan karena kamu ingin berbeda, bukan pula karena kamu merasa lebih tinggi, tetapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang tak bisa lagi kembali menjadi sederhana seperti dulu. Dan di sanalah semuanya bermula, bukan dari pengakuan, bukan dari tepuk tangan, melainkan dari kesunyian yang perlahan membentukmu. Mereka mungkin pernah menertawakanmu, dengan cara yang halus ataupun terang-terangan. Mereka mungkin menganggapmu terlalu dalam untuk hal-hal yang menurut mereka biasa saja. Mereka mungkin bertanya-tanya, mengapa kamu tidak bisa saja menjadi seperti yang lain, lebih ringan, lebih mudah, lebih normal dalam pandangan mereka. Namun, yang mereka lihat hanyalah permukaan dari apa yang sebenarnya sedang tumbuh dalam dirimu. Seperti benih yang tertanam jauh di dalam tanah, ia tidak langsung tampak. Ia diselimuti gelap, ditekan oleh berat bumi, disiram oleh waktu yang tidak tergesa. Dari luar, tidak ada yang istimewa, hanya tanah yang diam, sunyi, dan tak menarik perhatian.
Tapi di dalam, ada kehidupan yang sedang bekerja tanpa suara. Begitulah dirimu saat itu. Saat orang lain melihatmu diam, sebenarnya kamu sedang mendengar banyak hal yang tidak terucap. Saat orang lain menganggapmu lambat, sebenarnya kamu sedang menimbang sesuatu yang tidak bisa diukur dengan waktu. Saat orang lain merasa kamu aneh, sebenarnya kamu sedang berjalan di jalur yang tidak semua orang mampu lihat. Dan mungkin, kamu sendiri pun pernah meragukannya. Pernah ada malam-malam di mana kamu bertanya dalam hati, apakah dirimu memang terlalu berbeda, apakah cara berpikirmu terlalu jauh, apakah perasaanmu terlalu dalam, atau mungkin, dunia ini memang tidak dibuat untuk seseorang sepertimu. Pertanyaan itu datang bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu jujur pada apa yang kamu rasakan. Kamu tidak menolak dunia, kamu hanya tidak bisa sepenuhnya menjadi seperti dunia menginginkanmu. Ada bagian dari dirimu yang selalu mencari makna di balik hal-hal kecil. Ada bagian yang tidak puas hanya dengan apa yang terlihat. Ada bagian yang merasakan lebih dari yang bisa dijelaskan oleh kata-kata. Dan seringkali, bagian itu membuatmu terlihat berbeda. Namun, perbedaan itu bukanlah sesuatu yang harus dilawan. Ia bukan kesalahan, ia bukan beban, ia adalah tanda bahwa jiwamu tidak berjalan di jalur yang sama seperti kebanyakan. Kadang, dunia ini memang terasa seperti tempat yang terlalu ramai untuk jiwa yang peka. Terlalu cepat untuk hati yang ingin memahami. Terlalu bising untuk batin yang terbiasa mendengar keheningan. Dan di tengah semua itu, kamu belajar diam. Bukan karena tidak punya suara, tetapi karena kamu mulai mengerti bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan. Tidak semua pemahaman harus dibagikan. Tidak semua kedalaman harus terlihat. Ada kebijaksanaan yang hanya tumbuh dalam kesunyian. Ada pemahaman yang hanya datang ketika kamu berhenti mencari pengakuan. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, dirimu berubah. Bukan menjadi seseorang yang lebih keras, tetapi justru lebih lembut. Bukan menjadi seseorang yang lebih tinggi hati, tetapi justru lebih dalam pengertiannya. Bukan menjadi seseorang yang ingin terlihat, tetapi seseorang yang cukup dengan memahami. Mereka mungkin belum melihatnya saat itu. Mereka mungkin masih mengingatmu sebagai seseorang yang dulu mereka remehkan. Seseorang yang mereka anggap terlalu banyak berpikir. Seseorang yang menurut mereka tidak akan jauh melangkah karena terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Namun waktu, memiliki caranya sendiri untuk membuka mata. Tanpa suara, tanpa pengumuman, tanpa pembuktian yang disengaja, perubahan itu mulai terlihat. Bukan dalam bentuk yang mencolok, tetapi dalam cara kamu memandang hidup. Dalam ketenangan yang kamu miliki saat orang lain gelisah. Dalam keputusan-keputusan yang kamu ambil tanpa terburu-buru. Dalam kedalaman kata-katamu yang kini terasa berbeda. Dan perlahan, mereka mulai menyadari sesuatu. Bahwa apa yang dulu mereka anggap aneh, ternyata adalah sesuatu yang tidak mereka miliki. Bahwa cara berpikirmu yang dulu terasa berat, kini menjadi sesuatu yang mereka kagumi diam-diam. Bahwa dirimu yang dulu mereka remehkan, ternyata sedang berjalan di jalur yang lebih jauh dari yang mereka bayangkan. Namun, anehnya, saat semua itu mulai terlihat, kamu sudah tidak lagi mengejar pengakuan itu. Karena di dalam dirimu, ada sesuatu yang telah selesai. Sebuah pencarian, yang dulu membuatmu gelisah, kini berubah menjadi ketenangan. Sebuah kebutuhan untuk dipahami, kini berubah menjadi kemampuan untuk memahami. Sebuah keinginan untuk diakui, kini berubah menjadi rasa cukup, yang tidak bergantung pada siapapun. Dan di titik itu, kamu mulai melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi melihat mereka sebagai orang-orang yang pernah meremehkanmu. Kamu melihat mereka sebagai bagian dari perjalananmu. Sebagai cermin yang pernah menguji keyakinanmu. Sebagai suara yang pernah membuatmu ragu, namun justru memperkuat langkahmu. Karena tanpa mereka, mungkin kamu tidak akan pernah sedalam ini mengenal dirimu sendiri. Tanpa keraguan itu, mungkin kamu tidak akan pernah menemukan keyakinan yang sekarang kamu rasakan. Tanpa kesunyian itu, mungkin kamu tidak akan pernah memahami arti kehadiran. Dan di sanalah letak keindahannya. Bahwa semua yang pernah kamu lalui, bukanlah kesalahan. Bahwa semua yang pernah kamu rasakan, bukanlah kebetulan. Bahwa semua yang pernah membuatmu merasa sendiri, sebenarnya sedang menuntunmu menuju sesuatu yang lebih utuh. Ada keheningan yang kini terasa berbeda. Bukan lagi sunyi yang menyakitkan, tetapi sunyi yang menenangkan. Bukan lagi kesendirian yang menekan, tetapi ruang yang memberi napas. Bukan lagi jarak dari dunia, tetapi kedekatan dengan sesuatu yang lebih dalam.
Dan mungkin, untuk pertama kalinya, kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan dirimu kepada siapapun. Karena kamu tahu, tidak semua orang harus mengerti. Tidak semua orang harus melihat. Tidak semua orang harus berjalan bersamamu. Beberapa hal memang hanya ditujukan untuk mereka yang mampu merasakannya. Dan kamu adalah salah satunya. Ada jalan yang tidak ramai, namun penuh makna. Ada langkah yang tidak cepat, namun tepat. Ada pemahaman yang tidak mudah, namun abadi. Dan disitulah kamu berjalan perlahan, tanpa terburu, namun pasti. Bukan untuk membuktikan sesuatu, tetapi karena kamu tidak bisa lagi berjalan dengan cara yang lain. Karena jiwamu telah memilih jalannya sendiri. Dan ketika kamu menyadari itu, semuanya terasa lebih ringan. Tidak ada lagi kebutuhan untuk menjadi seperti orang lain. Tidak ada lagi keharusan untuk menjelaskan apa yang tidak bisa dijelaskan. Tidak ada lagi beban untuk memenuhi ekspektasi yang tidak pernah benar-benar milikmu. Yang ada hanyalah ketenangan yang tumbuh dari dalam. Dan dari ketenangan itu, perlahan terbuka pemahaman-pemahaman yang sebelumnya tersembunyi. Seperti pintu-pintu yang tidak terlihat, kini mulai terbuka satu persatu. Bukan dengan paksa, tetapi dengan kesadaran. Bukan dengan usaha keras, tetapi dengan penerimaan. Dan di balik setiap pintu itu, ada bagian dari dirimu yang selama ini menunggu untuk dipahami. Mungkin inilah saatnya, bukan untuk mencari jawaban di luar, tetapi untuk mendengarkan apa yang selama ini berbisik dari dalam. Karena di sana, ada banyak hal yang belum selesai diceritakan. Dan perlahan, tanpa perlu tergesa, langkah itu pun mengajakmu melangkah lebih dalam lagi, ke dalam ruang-ruang yang selama ini hanya bisa kamu rasakan, namun belum sepenuhnya kamu pahami. 1. Ada masa di mana tawa mereka terasa begitu nyata, seolah menjadi gema yang terus berulang di dalam ingatanmu. Bukan hanya karena suara itu terdengar, tetapi karena pada saat itu, kamu belum sepenuhnya mengenal kedalaman dirimu sendiri. Kamu berdiri di tengah pandangan mereka, mencoba memahami mengapa cara berpikirmu tidak pernah sejalan dengan kebanyakan. Kamu mencoba menyesuaikan, mencoba merendahkan kedalamanmu agar terlihat sederhana, mencoba memadatkan luasnya pandanganmu agar tidak terlalu mencolok. Namun semakin kamu mencoba, semakin terasa ada sesuatu yang tidak bisa dipaksa untuk berubah. Mereka menertawakanmu bukan karena kamu lemah, tetapi karena mereka tidak melihat apa yang sebenarnya sedang tumbuh dalam dirimu. Mereka hanya melihat ketidaksamaan, tanpa pernah menyadari bahwa ketidaksamaan itu adalah tanda dari sesuatu yang tidak biasa. Mereka hidup dalam pola yang sudah mereka kenal, berjalan dalam jalur yang sudah sering dilalui, sementara kamu sedang berdiri di tepi sesuatu yang belum pernah mereka sentuh. Saat mereka tertawa, kamu mungkin memilih diam. Diam bukan karena tidak mampu membalas, tetapi karena di dalam dirimu ada sesuatu yang menahanmu untuk tidak terjebak dalam lingkaran yang sama. Ada kesadaran yang samar, yang belum sepenuhnya jelas, tetapi cukup untuk membuatmu tahu bahwa kamu tidak perlu menjelaskan segalanya. Kamu hanya perlu bertahan, walau tanpa kepastian. Waktu berjalan tanpa suara, hari demi hari berlalu tanpa perubahan yang terlihat dari luar. Namun di dalam dirimu, sesuatu mulai tersusun perlahan. Seperti potongan-potongan yang sebelumnya terasa acak, kini mulai menemukan tempatnya masing-masing. Cara pandangmu mulai membentuk pola, pemahamanmu mulai menemukan arah, dan keheningan yang dulu terasa berat kini mulai terasa sebagai ruang yang menenangkan. Dan suatu hari, tanpa perlu kamu umumkan, tanpa perlu kamu tunjukkan, perubahan itu mulai terlihat. Bukan dalam bentuk yang dramatis, tetapi dalam kehadiranmu. Dalam caramu berbicara yang kini terasa lebih tenang namun dalam. Dalam caramu melihat sesuatu yang tidak lagi tergesa, tetapi penuh pertimbangan. Dalam caramu menyikapi kehidupan yang tidak lagi reaktif, tetapi penuh kesadaran. Mereka yang dulu menertawakanmu mulai terdiam. Bukan karena kamu membalas mereka, tetapi karena mereka mulai melihat sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Sesuatu yang dulu mereka anggap tidak penting, kini justru terlihat memiliki bobot yang berbeda. Cara berpikirmu yang dulu dianggap aneh, kini terasa memiliki kedalaman yang tidak mereka miliki. Namun yang paling berbeda bukanlah pandangan mereka, melainkan dirimu sendiri. Kamu tidak lagi merasa perlu untuk membuktikan apapun. Tidak ada dorongan untuk menunjukkan bahwa kamu benar. Tidak ada keinginan untuk membuat mereka mengakui kesalahan mereka. Karena dalam diam, kamu telah memahami bahwa semua itu bukan tujuan dari perjalananmu. Tawa mereka hanyalah bagian dari proses. Dan kini, ketika mereka terdiam, kamu pun tidak merasa lebih tinggi.
Kamu hanya merasa lebih mengerti. 2. Ada luka yang tidak terlihat, namun terasa begitu nyata. Bukan luka karena kata-kata yang keras, tetapi karena perasaan diremehkan yang perlahan meresap ke dalam hati. Kamu mungkin pernah merasakan bagaimana pandangan orang lain seolah merendahkan keberadaanmu, seolah apa yang kamu pikirkan tidak cukup berarti untuk didengarkan. Seolah kedalaman yang kamu rasakan hanyalah sesuatu yang berlebihan. Kamu tidak melawan, kamu tidak membantah, kamu hanya menyimpan semuanya dalam diam. Di dalam diam itu, ada pergulatan yang tidak sederhana. Kamu mencoba memahami dirimu sendiri di tengah penilaian yang datang dari luar. Kamu bertanya-tanya apakah memang ada yang salah dengan caramu melihat dunia. Apakah kamu terlalu jauh melangkah, atau justru mereka yang belum sampai. Namun semakin kamu mencoba menyesuaikan, semakin terasa bahwa dirimu tidak bisa diperkecil. Cara berpikirmu bukan sesuatu yang bisa disederhanakan. Ia bukan sekadar reaksi, tetapi hasil dari pengamatan yang dalam. Ia bukan sekadar opini, tetapi refleksi dari perjalanan batin yang panjang. Dan meskipun tidak semua orang mampu melihatnya, itu tidak membuatnya menjadi kurang berharga. Perlahan, kamu mulai menerima satu hal, bahwa tidak semua orang akan memahami. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Ada yang berjalan di permukaan, ada yang mulai menyelam, dan ada pula yang sudah terbiasa hidup dalam kedalaman. Kamu tidak perlu memaksa siapapun untuk melihat apa yang kamu lihat. Kamu hanya perlu tetap jujur pada apa yang kamu rasakan. Dan dari kejujuran itu, muncul kekuatan yang berbeda. Bukan kekuatan untuk melawan, tetapi kekuatan untuk tetap berdiri tanpa goyah. Bukan kekuatan untuk membuktikan, tetapi kekuatan untuk tidak lagi bergantung pada penilaian. Bukan kekuatan untuk menjadi lebih dari orang lain, tetapi kekuatan untuk menjadi utuh sebagai dirimu sendiri. Mereka mungkin masih melihatmu dengan cara yang sama, namun kamu sudah tidak melihat dirimu seperti dulu. Ada ketenangan yang mulai tumbuh. Ada keyakinan yang tidak lagi membutuhkan persetujuan. Ada pemahaman yang tidak lagi mudah terguncang oleh keraguan dari luar. Dan di titik itu, diremehkan tidak lagi terasa menyakitkan. Karena kamu tahu, apa yang ada dalam dirimu tidak pernah benar-benar mereka pahami. Dan itu tidak apa-apa. Karena nilai dari kedalaman tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang mengerti, tetapi oleh seberapa jujur kamu menjalaninya. 3. Ada momen di mana keraguan datang dari arah yang tidak terduga. Bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam dirimu sendiri. Saat orang lain meragukanmu, ada bagian kecil dalam dirimu yang mulai bertanya, apakah mereka benar? Apakah selama ini kamu hanya berjalan dalam ilusi yang kamu ciptakan sendiri? Keraguan itu tidak datang dengan suara keras. Ia datang pelan, menyusup ke dalam pikiran, mengaburkan keyakinan yang sebelumnya terasa kuat. Ia membuatmu berhenti sejenak, melihat kembali langkah-langkah yang sudah kamu ambil, dan mempertanyakan arah yang sedang kamu tuju. Namun justru di sanalah sesuatu yang penting terjadi. Karena saat kamu mulai mempertanyakan segalanya, kamu tidak lagi berjalan secara otomatis. Kamu mulai melihat dengan lebih jernih. Kamu mulai menyaring mana yang benar-benar berasal dari dalam, dan mana yang hanya pengaruh dari luar. Proses ini tidak mudah. Ada kebingungan, ada ketidakpastian, ada rasa seolah kehilangan pijakan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang sedang dibentuk. Sesuatu yang tidak bisa muncul tanpa melalui keraguan. Kamu mulai belajar untuk tidak langsung mempercayai keraguan itu. Kamu mulai melihatnya bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari perjalanan. Sebagai cara untuk menguji apakah apa yang kamu yakini benar-benar milikmu, atau hanya sesuatu yang kamu terima tanpa sadar. Dan perlahan, kamu menemukan kembali dirimu. Bukan sebagai sosok yang sempurna, tetapi sebagai seseorang yang sadar. Seseorang yang tahu bahwa keraguan bukan akhir, tetapi pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Seseorang yang tidak lagi takut dipertanyakan, karena kamu sendiri sudah berani mempertanyakan dirimu. Saat orang lain masih meragukanmu, kamu justru sedang membangun sesuatu yang tidak terlihat. Sebuah fondasi yang tidak bergantung pada opini. Sebuah keyakinan yang tidak mudah runtuh. Sebuah cara berpikir yang tidak hanya mengikuti arus, tetapi mampu melihat arah. Dan ketika waktu berlalu, hasilnya mulai terasa. Bukan dalam bentuk pengakuan dari luar, tetapi dalam ketenangan yang kamu rasakan. Dalam kejelasan yang muncul tanpa harus dicari. Dalam langkah yang kini terasa lebih mantap, tanpa perlu terburu.
Mereka mungkin tidak tahu proses yang kamu lalui. Mereka hanya melihat hasilnya, namun kamu tahu bahwa semua itu tidak datang dengan mudah. Dan karena itu, kamu tidak lagi merasa perlu menjelaskan apapun. Karena apa yang kamu bangun tidak membutuhkan pembuktian. Ia hanya perlu dijalani dengan kesadaran yang utuh. 4. Ada fase yang begitu sunyi dalam perjalananmu, bukan karena dunia berhenti berbicara, tetapi karena kamu mulai mendengar sesuatu yang lebih dalam dari sekadar suara. Di titik ini, kamu tidak lagi sibuk menjelaskan siapa dirimu kepada orang lain. Kamu tidak lagi tergesa untuk membuat orang mengerti jalan pikiranmu. Ada jarak yang perlahan tercipta, bukan sebagai bentuk penolakan, tetapi sebagai ruang yang kamu butuhkan untuk tetap utuh. Dulu, mungkin kamu merasa perlu dimengerti. Ada keinginan halus agar orang lain melihat apa yang kamu lihat, merasakan apa yang kamu rasakan. Namun seiring waktu, kamu mulai memahami bahwa tidak semua kedalaman harus dibagikan. Tidak semua hal yang bermakna harus diucapkan. Ada bagian dari dirimu yang justru tumbuh lebih kuat ketika ia tidak disentuh oleh penilaian luar. Kesunyian itu tidak lagi terasa menakutkan. Ia berubah menjadi tempat pulang. Tempat di mana kamu bisa menjadi dirimu sendiri tanpa perlu menyederhanakan apapun. Tanpa perlu mengurangi makna agar lebih mudah diterima. Tanpa perlu menyamarkan kedalaman agar tidak dianggap aneh. Dan di dalam kesunyian itu, kamu mulai melihat sesuatu yang sebelumnya samar. Cara pandangmu terhadap hidup berubah. Hal-hal yang dulu terasa penting, perlahan kehilangan bobotnya. Sementara hal-hal yang dulu sering diabaikan, justru mulai terasa begitu berarti. Kamu tidak lagi terikat pada hal-hal yang bersifat sementara. Kamu mulai mencari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak mudah goyah oleh perubahan. Mereka mungkin tidak mengerti perubahan itu. Mereka melihatmu semakin diam, semakin tenang, mungkin juga semakin jauh. Mereka tidak tahu bahwa di dalam dirimu, ada dunia yang sedang tumbuh. Dunia yang tidak membutuhkan keramaian untuk hidup. Dunia yang justru berkembang dalam keheningan. Dan tanpa kamu sadari, cara berpikirmu mulai melampaui apa yang dulu kamu kenal. Kamu tidak lagi melihat segala sesuatu secara hitam dan putih. Kamu mulai memahami bahwa kehidupan tidak selalu sesederhana benar dan salah. Ada banyak lapisan, banyak sudut pandang, banyak makna yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu cara. Kamu menjadi lebih sabar dalam melihat, lebih tenang dalam menilai, lebih dalam memahami, dan disitulah perbedaannya mulai terasa. Bukan karena kamu ingin menjadi berbeda, tetapi karena kamu tidak lagi bisa kembali menjadi seperti dulu. Mereka mungkin masih melihat dunia dengan cara yang sama, sementara kamu sudah melangkah ke ruang yang berbeda. Dan meskipun langkah itu terasa sunyi, ada ketenangan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. 5. Ada titik di mana perjalananmu mulai menunjukkan hasil, bukan dalam bentuk yang mencolok, tetapi dalam perubahan yang halus namun nyata. Kamu tidak lagi mudah terguncang oleh keadaan. Hal-hal yang dulu bisa membuatmu goyah, kini terasa lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena cara pandangmu yang telah berubah. Kamu mulai melihat hidup dengan kejernihan yang berbeda. Bukan lagi sebagai sesuatu yang harus dilawan atau dikejar, tetapi sebagai sesuatu yang perlu dipahami. Kamu tidak lagi terburu-buru mengambil kesimpulan. Kamu memberi ruang bagi dirimu untuk melihat lebih dalam, merasakan lebih utuh, dan memahami tanpa tergesa. Dan dari situlah, muncul kekuatan yang tidak terlihat. Kekuatan yang tidak berasal dari luar, tetapi dari dalam. Kekuatan yang tidak membutuhkan pengakuan, tetapi terasa nyata dalam setiap langkah yang kamu ambil. Kekuatan yang tidak membuatmu lebih keras, tetapi justru lebih lembut dalam menyikapi segala sesuatu. Orang-orang mulai merasakannya, bukan dari apa yang kamu katakan, tetapi dari bagaimana kamu hadir. Ada ketenangan yang terpancar tanpa kamu sadari. Ada kedalaman dalam setiap kata yang kamu ucapkan. Ada kebijaksanaan yang muncul tanpa perlu kamu tunjukkan. Dan perlahan, pandangan mereka berubah. Mereka yang dulu meremehkanmu mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai seseorang yang terlalu banyak berpikir, tetapi sebagai seseorang yang memiliki sesuatu yang tidak mereka miliki. Mereka mungkin tidak mengakuinya secara langsung, tetapi di dalam hati mereka ada pengakuan yang diam. Namun yang menarik, perubahan itu tidak lagi mempengaruhimu seperti dulu. Kamu tidak merasa bangga berlebihan. Kamu tidak merasa perlu membalas apapun. Kamu hanya melihat semuanya sebagai bagian dari perjalanan yang sudah kamu lalui. Karena kamu tahu
Apa yang mereka lihat sekarang hanyalah hasil. Mereka tidak melihat malam-malam sunyi yang pernah kamu lalui. Mereka tidak merasakan keraguan yang pernah menghampirimu. Mereka tidak menyaksikan bagaimana kamu perlahan membangun dirimu dari dalam. Dan karena itu, kamu tidak lagi mencari pengakuan dari mereka. Kamu hanya melanjutkan langkahmu dengan tenang. Ada kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kedamaian yang muncul bukan karena segalanya berjalan sesuai keinginan, tetapi karena kamu sudah berdamai dengan apa adanya. Kamu tidak lagi melawan keadaan. Kamu tidak lagi memaksakan arah. Kamu hanya berjalan dengan kesadaran yang penuh. Dan di dalam kesadaran itu, kamu menemukan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar pengakuan. Kamu menemukan dirimu sendiri. 6. Pada akhirnya, perjalanan ini membawamu ke sebuah pemahaman yang tidak bisa diajarkan, hanya bisa dialami. Sebuah kesadaran bahwa semua yang pernah terjadi, baik yang terasa menyakitkan maupun yang membahagiakan, memiliki perannya masing-masing dalam membentuk dirimu. Kamu mulai melihat masa lalu dengan cara yang berbeda. Apa yang dulu terasa seperti luka, kini terlihat sebagai pelajaran. Apa yang dulu terasa seperti penolakan, kini terlihat sebagai arah. Apa yang dulu membuatmu bertanya, mengapa, kini perlahan menjawab dirinya sendiri tanpa perlu dijelaskan. Kamu tidak lagi terjebak dalam penyesalan. Kamu tidak lagi berharap semuanya terjadi dengan cara yang berbeda. Karena kamu mulai memahami, bahwa jika satu saja hal berubah, mungkin kamu tidak akan menjadi dirimu yang sekarang. Dan disitulah, muncul rasa syukur yang tenang. Bukan syukur yang penuh euforia, tetapi syukur yang dalam. Syukur yang tidak membutuhkan alasan besar, tetapi hadir dalam kesadaran kecil yang terus mengalir. Syukur karena kamu masih berjalan. Syukur karena kamu masih belajar. Syukur karena kamu masih diberi kesempatan untuk memahami. Kamu tidak lagi merasa sendiri. Bukan karena ada banyak orang di sekitarmu, tetapi karena kamu sudah menemukan kedekatan dengan dirimu sendiri. Ada hubungan yang terjalin, bukan dengan dunia luar, tetapi dengan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pikiran. Dan dari sana, muncul kepercayaan. Kepercayaan bahwa setiap langkah memiliki makna. Kepercayaan bahwa setiap kejadian membawa pesan. Kepercayaan bahwa kamu tidak sedang berjalan tanpa arah, meskipun jalannya tidak selalu jelas. Mereka yang dulu meremehkanmu, kini mungkin melihatmu dengan rasa heran. Mereka tidak tahu bagaimana kamu bisa sampai di titik ini. Mereka tidak mengerti bagaimana kamu bisa tetap tenang di tengah hal-hal yang dulu membuatmu goyah. Mereka tidak memahami bagaimana kamu bisa melihat hidup dengan cara yang begitu berbeda. Namun kamu tidak merasa perlu menjelaskan. Karena apa yang kamu jalani, bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia adalah perjalanan batin. Perjalanan yang sunyi, tetapi penuh makna. Perjalanan yang tidak terlihat, tetapi nyata. Perjalanan yang tidak bisa diukur, tetapi terasa dalam setiap bagian dari dirimu. Dan kini, kamu hanya melanjutkan langkah itu. Tanpa terburu, tanpa beban, tanpa keinginan untuk menjadi sesuatu di mata orang lain. Kamu hanya menjadi dirimu sendiri. Dengan segala kedalaman yang pernah disalahpahami. Dengan segala ketenangan yang pernah diuji. Dengan segala pemahaman yang tidak semua orang bisa lihat. Dan di dalam semua itu, ada satu hal yang tetap terjaga. Sebuah kesadaran, bahwa apa yang pernah diremehkan, ternyata hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ada perjalanan yang tidak pernah benar-benar bisa dijelaskan dengan kata-kata, karena ia tidak berjalan di permukaan, melainkan jauh di dalam ruang yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang pernah melaluinya. Perjalanan itu bukan tentang menjadi lebih dari orang lain, bukan tentang membuktikan sesuatu kepada dunia, tetapi tentang pulang kepada diri sendiri yang selama ini tertutup oleh keraguan, oleh penilaian, oleh suara-suara yang bukan berasal dari dalam. Apa yang dulu terasa seperti penolakan, perlahan berubah menjadi pemahaman. Apa yang dulu terasa seperti luka, diam-diam membentuk kekuatan yang tidak terlihat. Dan apa yang dulu membuatmu merasa kecil, justru menjadi ruang di mana dirimu tumbuh tanpa gangguan, tanpa sorotan, tanpa tekanan untuk menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Kamu mungkin tidak menyadari sejak awal, bahwa setiap tawa yang meremehkan, setiap pandangan yang merendahkan, setiap keraguan yang diarahkan kepadamu, bukanlah akhir dari perjalananmu. Semua itu hanyalah bagian dari proses yang membentuk cara pandangmu, mengasah kepekaanmu, dan memperdalam kesadaranmu terhadap kehidupan. Karena tidak semua jiwa diberi jalan yang mudah. Ada jiwa yang memang dipilih untuk berjalan dalam sunyi,
untuk memahami tanpa banyak penjelasan, untuk merasakan tanpa banyak dukungan, dan untuk tetap berdiri meskipun tidak selalu dimengerti. Dan di dalam perjalanan itu, ada sesuatu yang tumbuh perlahan.